Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Study Block ingin mempresentasikan hasil tugas dari Bapak 15 yang kami ambil temanya yaitu membuat web masak, di mana web masak itu berguna untuk menyimpan resep-resep masakan. Oke, ini adalah halaman login dari web kita. Dan kita bisa mendaftar dulu. Dan ini adalah tampilan ketika sudah registrasi ya guys ya. Nah, kita bisa kembali lagi untuk login. Nah, kita kembali. Nah, kita bisa login dengan username dan password yang tadi. Nah, setelah login akan ke redirect ke halaman dashboard. Yang dimana di halaman dashboard ini kita bisa menemukan berbagai macam resep masakan. Seperti di sini, spaghetti carbonara yang dibuat oleh Mas Bimo. Dan ada beberapa menu di navbarnya itu seperti home, kalkulator kesehatan, tentang dan logout. Oke, di halaman home ini kita bisa juga menambahkan makanan atau resep masakan. Nah, caranya kita pencet tambah di pojok kanan. Nah, kita bisa memasukkan judul masakan, waktu memasak, upload gambar dan deskripsi masakan. Seperti di sini kita judul masakan kita masukkan misal soto Lamongan gitu. Nah, untuk waktu memasak 90 menit. Nah, terus upload gambar yaitu hasil dari masakan kita dan deskripsi singkat tentang masakan kita. Enak banget, jir. Nah, resep tersebut akan tampil di bawahnya. Nah, udah segitu doang sih. Nah, terus kembali ke atas lagi. Dan hal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Adito ya. Surat tuh. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang dalam dari langkah-langkah apa bikin masakan ini. Mas, mungkin Mas yang spaghetti carbonara Mas. Nah, jadi di sini ada dua kotak. Yang satu ada spaghetti carbonara untuk langkah-langkahnya. Dan di sini ada bahan-bahan untuk membuat spaghetti carbonara. Mungkin kayak maizena, keju, smoked beef. Terus di sini ada langkah-langkahnya untuk membuat spaghetti. Oke, lanjut ke halaman home lagi. Nah, di halaman home ada beberapa menu yang selanjutnya ada kalkulator kesehatan akan disampaikan oleh teman saya Mas Gigi. Oke, di sini saya mengerjakan bagian kalkulator kesehatan Anda. Di mana di sini kita akan menginputkan berat badan dan tinggi badan dalam satuan kita. Mas di situ. 1,8. Nah, di mana di kalkulator kesehatan ini kita tuh akan mengecek IMT, indeks massa tubuh Anda. Di mana kalau 18,5 itu terhitung dengan normal. Dan setelah itu dia akan merekomendasikan supaya kita bisa menjaga berat badan yang ideal, yaitu pertahankan pola makan seimbang dengan beragam sayur, buah dan protein dan lain-lain. Oke, cukup segitu saja. Oke, untuk menu selanjutnya ada menu about atau tentang, yaitu tentang siapa yang membuat halaman web ini akan disampaikan oleh Mas Anggita. Nah, jadi halaman ini berisi tentang identitas para chef atau koki yang membuat masakan tersebut. Turun dah. Nah, ini ada identitasnya, ada Widya Afiansyah, itu typo sedikit ya, tadi Tio Bimo, Anggita Ramadhani sama Dina Soniawan. Oke, itu dia untuk review dari UI halaman web kita, dan kita akan masuk ke sesi untuk membahas dari kode web berikut. Oke, kita akan membahas tentang kodenya. Nah, di kode yang pertama ini untuk halaman login yang awal tadi. Nah, di sini ada tutorial seperti biasa. Di sini ada untuk loginnya kita akan mengirim ke PHP dengan metode post dengan actionnya kan login.php ya. Berarti akan mengirim action ke file login.php. Nah, kita di sini yang mengirimkan dua data, yaitu data username dengan name-nya username dan data password dengan name-nya password. Yang mana name-nya itu akan dikirim ke filenya PHP. Nah, karena actionnya login.php. Oke, lanjut bawahnya. Nah, untuk bawahnya ini adalah form untuk registernya. Di register ini atau daftar kita menggunakan metode post juga, dan actionnya register.php akan dikirim ke file register.php. Nah, dalam register ini kita akan mengirim tiga inputan data, yaitu username dengan name-nya username dan email dengan name-nya email serta password dengan name-nya password.
Nah, dari form ini datanya akan dikirim ke file namanya PHP. Dari register, kita ke register dulu kan. Nah, di register ini kita menyimpan data registernya melalui file txt. Nah, di sini kita akan menerima datanya dengan kita pakai percabangan dulu if request method post, kan itu jika terdapat request yang dimana requestnya adalah post, kita akan membuat beberapa variabel seperti username, email, password. Nah, variabel tersebut akan menerima data dari inputan username tadi, username, email, dan password di registernya. Nah, jika udah, kita akan memasukkan file tersebut ke txt, ke data registrasi.txt. Nah, setelah masuk kan, kita lanjut ke form untuk login.php-nya. Nah, di login.php ini kita mengambil dari file yang namanya atasnya lagi mas. Nah, dari data registrasi.txt. Nah, di sini kita akan validasi inputan passwordnya. Kan tadi kita ada dua tipe data kan, yang satunya itu password, yang satunya username. Nah, kita mengambil datanya dari txt, kita menggunakan function exploit dan trim, yang dimana trim itu untuk jika ada spasi sebelum dan sesudah akan dihapus, dengan exploit dari file txt kan. Nah, dan exploit kita akan masukkan ke variabel store user part. Nah, kita akan validasi di situ jika store user part sama dengan input password, dan store pass part itu password sama dengan input password, maka akan true. Nah, jika true, maka akan di sini login sukses, location login sukses.php. Nah, sekian untuk ininya register login dan registernya. Kita lanjut ke kode dari halaman utamanya. Nah, di halaman utama ini saya membuat file page itu namanya tambah masakan di data masakan.txt. Itu akan memasukkan file namanya data masakan.txt ke folder tambah masakan. Nah, kita akan read datanya yang telah kita masukkan tadi kan. Kita read datanya, kita exploit. Ketika menemukan tanda pipeline, nah kita akan ada nama, alamat, deskripsi file, maka akan menjadikan array, yang dimana arraynya ada 4 elemen, yaitu nama, alamat, deskripsi, dan file. Oke, selanjutnya, nah untuk kode, lanjut ke kode yang tambah masakan tadi, tambah masakan, folder tambah masakan, terus tambah.php. Berikut adalah kode dari tambah masakan tadi, sehingga kita bisa menginputkan masakan tambahan. Lanjut, ini navbarnya seperti biasa, kita menggunakan beberapa menu tadi. Bawahnya lagi, nah kita memasakan, saya mengirim beberapa data seperti judul masakan dengan nama masakan, waktu memasak dengan name waktu memasak, dan upload gambar dengan name upload gambar, serta yang terakhir deskripsi singkat masakan dengan name-nya deskripsi masakan. Nah, yang dimana data tersebut akan disubmit dan dikirim ke metodenya itu kan, metodnya post atas mas, atas. Nah, metodnya post akan dikirim ke simpan.php. Nah, kita lanjut ke file simpan.php. Nah, di sini akan diproses data tersebut untuk dimasukkan ke txt. Nah, di sini if request method, jika ada metode post, maka akan membuat beberapa kode seperti nama, alamat, deskripsi akan dibuat variabel, dan ada untuk ini apa tuh? Dan ada untuk upload filenya, yang di sini nama filenya akan saya kasih nama dengan tanggal sekarang gitu, seperti waktu. Untuk misal tanggal 17, berarti kan jam berapa itu kan namanya akan jam. Jadi nggak ada nama yang sama setiap upload gambar. Nah, upload gambar akan diunggah ke file upload gambar, upload masakan maksud saya. Dengan kita akan memvalidasi beberapa inputan seperti size-nya itu tidak boleh lebih dari 1024 pixel kali 1024 pixel.
MB sama aja sih. 5 MB. Dan types-nya tipe itu ya, tipe filenya namanya akan hanya boleh PDF, JPG, JPG, PNG, GIF, doc, dan docs. Nah udah, nah itu cuma validasi seperti biasa untuk nama filenya. Lanjut ke bawah, Nah tadi setelah uploadnya sukses akan dimasukkan ke data txt dengan fungsi fopen, data masakan.txt dengan modelnya itu A. Nah, data masakan.txt kan kita ada file namanya data masakan.txt. Nah, akan disimpan di situ. Nah, buka data masakan TXT nah. Buka Data masakan TXT. TXT 2 titik. Nah, Nah, tadi yang dimasukkan akan masuk di sini dengan pemisah garis pipeline untuk memisahkan arraynya. Kan ini terdapat 4 elemen, berarti yang elemen pertama satu Lamongan, elemen kedua 90, elemen ketiga itu enak banget, dan yang elemen terakhir nama dari file tersebut. Nah, sekian untuk kode tambah masakan, dan selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Oke teman-teman, jadi aku bakal ngelanjutin dari login sukses ketika orang mau mencet card apa masakannya. Jadi di sini ada isi konten-konten 1 HTML ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat masuk ke halaman konten yang dituju gitu. Di sini ada ref, spaghetti, terus ada pasta gitu lah. Ya mas, masuk mas ke isi kontennya mas. Nah, jadi di sini pakai struktur HTML biasa aja. Di sini juga langsung ke style sheet atau CSS-nya. Di sini aku pakai JavaScript history back. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat ketika menekan tombol kembali, jadi langsung kembali ke halaman sebelumnya. Nah di sini ada kelas container, ada kelas sidebar, ada kelas bungkus gambar. Kelas sidebar ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat di bahan-bahan ketika kita melihat ada bahan-bahan sama langkah-langkahnya kan beda ini ya. Nah di sini ada gitu ya. Kita pakai H3 bahan-bahan, terus di sini ada langkah-langkahnya. Aku enggak di bahan-bahan, aku di sini ngambilnya dari Google. Jadi ini semua aku cari di Google terus aku masukin ke sini. Nah, di sini ada kelas main, fungsinya buat apa? Fungsinya buat langkah-langkah dari masakan yang pengen kita tahu gitu. Jadi kayak misalnya tadi kan spaghetti carbonara, di sini ada langkah-langkahnya. Jadi kayak didihkan air, panaskan butter, terakhir kocok ke telur dan susu gitu. Kita pakai ini. Terus udah sama aja sebenarnya konten 1, konten 2, konten 3, konten 4 itu sama semua ya. Iya, udah di HTML sih kayak gini ya. Untuk CSS-nya mas. Oh ya, coba masuk CSS-nya mas. Ini mas CSS-nya mas. Atas. CSS ya, masuk ke CSS konten. jelasin dikit aja Bim. Oke, jadi di sini kayak pakai biasa aja, ada bodinya pakai color putih, ada kontainer yang tadi. Di sini buat sidebar. Jadi kamu pakai kayak gini. Bungkus gambar, ini buat bungkus gambar-gambarnya. Terus di sini ada sidebar IMG, sidebar H3, bla bla bla. Coba mas, bawa mas. Nah ada satu lagi guys, Tunggu, terus. Wah, kopi. Bentar. Nah nih, stop. Nah nih, ini buat tombol back-nya. Jadi tadi buat apa namanya? Dia buat tombol back. Di sini bawahnya juga ada membuat nomor. Jadi kita nggak perlu nambahin satu-satu gitu nomornya. Cukup kita pakai ini aja, pakai apa namanya angka dari CSS ini, pakai counter increment stat buat nambahin nomor-nomor yang pengen kita masukin langkah-langkahnya. Itu sih guys. Udah terus bawahnya sisanya udah yang konten 2, konten 3, konten 4 aku copy paste semua. Oke, gitu teman-teman. Oke, jago mas. Langsung bilang Langsung. untuk selanjutnya Untuk selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Sini saya akan menjelaskan kode saya di mana. Kode itu adalah yang akan saya buat, yaitu program kesehatan. Di mana program itu nanti itu yang tadi sudah saya jelaskan, kita ngikutin berat badan dan tinggi badan kita. Oke, di sini kita menggunakan link ref style, yaitu kita ngambil buat icon. Sedangkan saya menggunakan untuk fontnya yaitu Copies. Bawa mas, itu PHP-nya mas. Oke. Nah, di sini kita bikin div class yaitu health container. Di mana itu kalkulator kesehatan. Dan kita akan masukkan ada beroutputkan paragraf yaitu masukkan berat badan dan tinggi badan Anda. Dan kita menggunakan label height yaitu berat badan kilogram dengan inputan dengan name height weight
Terus ada hack tinggi badan dengan name hey. Nah, ada tombol submit masih sekarang. Mana kita menggunakan request metodenya yaitu post. Dan karena ini string, nah kita ubah dulu. Dimana stringnya akan diubah menjadi float. Nah, if jika tadi itu bernilai float dan hacknya bernilai float, maka akan lanjut dengan analisis rumusnya. Dimana itu rumusnya tinggi dikali dengan tinggi yang bisa dibagi dengan berat. Nah, dan akan disimpan di baby. Dan bawah. If jika tadi hasilnya itu di bawah dari 18,5, maka dia akan me-outputkan kayak tips gitu, kayak makan begini lah, terus pilih makanan yang kayak mana. Nah, setelah itu jika BMI-nya kurang dari 25, maka akan mengoperasikan tips yang lain, yaitu karena kan udah normal sih, maka ya udah nggak apa-apa tapi harus dijaga. Dan BMI-nya jika di bawah 30, overdosis dia tuh, overdosis ya. Nah makanya harus kurangi asupan kalori ya. Oke, sip. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf, ada salah, saya akan dilanjutkan oleh Mas Anggita. Oke, jadi saya akan jelasin halaman about. Nah, di sini ada main konten. Main konten itu untuk membungkus yang pertama itu ada banner. Jadi nanti kita input foto di banner kontainer ini. Jadi jadi ini. Terus bawah. Nah, ada profil card. Profil card itu untuk yang tadi profil identitas itulah. Nah, seperti ini. Nah, ini mudah banget, tinggal masukin gambar doang, image SVG. Terus di sini ada juga untuk profil, info profilnya. Ini untuk nama, yang ini untuk name. Nah, jadi ini ada CSS-nya, ada main content itu yang membungkus buat si banner kontennya. Nah, banner kontennya itu ada width dengan 100%, width 300 Pixel. Itu margin button buat jarak antar mungkin profil grade-nya. Lanjut. Terus jelasin aja. Jadi satu. Ya itu untuk apa? Ini seblok ini untuk apa gitu loh. Nah, blok ini untuk profil grid yang dimana itu nanti bisa kayak duplikat lah, berjajar gitu. Nah, Terus, nah ini profil cardnya untuk tadi kan ke yang itu nah ini pas di kursornya ke sini kursor yang gambarnya itu kan ada animasi. Udah enggak. Nah, ini itu kita pakai hover. Nah, hover itu beginilah. Ntar ada scale 1,03 itu buat ngebesarinya. Nah, terus udah sih, ini paling dasar-dasar lah ya. Ya ini tak penting nih sebenarnya sih. Jadi segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Udah udah mulai kan? Oke, cukup sekian dari kelompok study blog di mana kami telah menyelesaikan presentasi web masak kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan atau keburukan kata dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.